kita akan membahas tentang kingdom Protista. Perhatikan Ibu. Ibu mau bertanya kepada Rahma. Minggu lalu kita juga sudah mengenal istilah kingdom Protista. Nah, kingdom apa artinya, Rahma? Kerajaan. Oke, bagus ya, kerajaan. Protista. Oke. Protista itu adalah makhluk hidup yang bersifat eukariotik, namun tidak dapat kita kelompokkan ke dalam hewan, tumbuhan maupun jamur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita adalah tentang ciri-ciri umum Protista dan penggolongannya. Oke. Nah, Ananda tadi sudah menjelaskan beberapa tentang ciri-ciri dari Protista. Tadi Salsa menyebutkan yaitu Protista bersifat eukariotik, benar ya? Eukariotik itu adalah memiliki membran inti. Selanjutnya Protista ini dia bersifat uniselular. Oke, siapa tadi yang tahu uniselular apa? Oke, Memiliki satu sel. Oke, bagus ya. Uniselular artinya memiliki satu sel. Dan si Protista ini juga bersifat multiselular, artinya memiliki banyak sel. Nah, Protista juga bersifat fotoautotrof, berarti dia memerlukan cahaya dan klorofil sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di sini fotoautotrof itu adalah di mana proses yang dilakukan dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Apakah Anda semua sudah paham dari yang beberapa ciri yang Ibu jelaskan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, lawan dari fotoautotrof itu sendiri adalah heterotrof. Nama apa itu heterotrof? Tadi Ibu sudah jelaskan tentang fotoautotrof itu apa. Tidak bisa memasak makanan sendiri. Oke, bagus ya. Jadi heterotrof itu adalah dia tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Makanya Protista ini dia memiliki kedua sifat tersebut, itu bersifat foto dan heterotrof. Lanjut, untuk habitatnya, Protista ini dia biasanya kita temukan hanya di perairan, sama di tempat-tempat yang lembab dan juga ada yang bersifat parasit. Nah, untuk reproduksi di sini ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara degeneratif. Vegetatif atau aseksual itu dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan pembelahan linear, dengan fragmentasi, dan pembentukan spora. Nah, Ananda, untuk pembelahan linear itu adalah di mana itu dari satu sel, dari satu sel seperti ini dapat membelah menjadi dua bagian, jadi menjadi dua sel. Itu dinamakan dengan proses yang dinamakan pembelahan linear. Sedangkan fragmentasi, nah fragmentasi ini Ananda lihat ke depan tangan Ibu. Nah, ini fragmentasi satu organisme, dia dapat membagi tubuhnya menjadi tiga bagian ya. Dari masing-masing tiga bagian itu akan hidup tiga organisme baru. Apakah Anda semua paham? Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, terakhir itu pada proses reproduksi itu vegetatif ada pembentukan spora. Pembentukan spora ini yaitu prosesnya dengan cara menyebarkan sporanya, reproduksinya dengan cara menyebarkan sporanya, sehingga akan hidup. Jika jatuh di tempat yang cocok maka akan tumbuhlah organisme baru. Oke, dari sini, dari yang telah Ibu jelaskan tentang reproduksi vegetatif, apakah dari Ananda ada yang ingin ditanyakan? Elsa ada? Dulu Bu.
konjugasi seksual atau generatif. Nah, untuk reproduksi generatif ini dapat dilakukan dengan cara konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah di mana dia dapat mentransfer gen genetik dari satu individu ke individu lainnya. Itu yang disebut dengan konjugasi. Lanjut, untuk selanjutnya di sini ada peleburan gamet. Peleburan gamet ini bisa secara isogami, oogami, dan singami. Nah, iso ini artinya adalah sama, gami artinya gamet. Jadi isogami adalah di mana gamet si betina dan gamet si jantan itu sama besar. Sedangkan oogami, ini istilah ini biasanya dipakai kepada si betina ya. Nah, oogami ini artinya gamet si betina lebih besar daripada si gamet jantan. Sedangkan singami ini di mana gametnya itu dalam segi bentuk dia sama, namun jenisnya berbeda. Nah, oke. Ini adalah ciri-ciri umum dari protista. Ada yang ingin ditanyakan Ananda semua? Tidak, Bu. Oke, paham ya? Insyaallah, Bu. Jangan lupa dicatat ya, nanti keluar di ujian. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, Ananda semua, silakan perhatikan ke depan. Ibu ada 3 gambar. Perhatikan ya. Nah, ini yang pertama. Apakah sudah kelihatan jelas? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Nah, yang pertama. Yang kedua ini. Sudah kelihatan? Sudah ya? Yang ketiga ini. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih. Dari ketiga gambar yang Ibu tampilkan ini. Oke, bentar. Oke, perhatikan baik-baik ketiga gambar ini. Oke, nampak ya? Nah, Ibu mau bertanya, apakah ketiga gambar ini sama atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Ya. Oke. Coba Anda perhatikan baik-baik lagi. Apakah dari gambar yang pertama ini, apa yang membedakan dari ketiga gambar ini? Ada ekornya, Bu. Oke, bagus ya, ada ekor. Terus, oke, coba ini, apa ini? Ada tumbuhan. Tumbuhan. Oke, gimana? Daunnya mirip. Oke, ada daunnya seperti mirip atau timah. Oke. Ada yang lain? Seperti putri malu. Oke, seperti putri malu. Udahlah, kalau disebut putri malu, sebenarnya nggak putri malu nih ya. Ibu. Lanjut. Oke, Ibu lanjut saja. Yang ini, apa yang Anda lihat? Ada bulat-bulatnya, Bu. Oke, ada bulat-bulat, berarti kepalanya bulat dah. Iya, Bu. Terus apa lagi? Oke, Meli. Dia seperti kecambang. Oke, kayak toge. Ima. Siapa ini? Oke, nggak tahu ya. Oke, coba Ibu akan jelaskan kembali. Nah, dari yang Anda sebutkan tadi bervariasi sekali ya jawabannya. Coba perhatikan lagi ke depan. Nah, kita akan mengkaji penggolongan dari protista. Untuk kingdom protista ini sendiri akan dibagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya yaitu protista milik hewan atau disebut juga dengan protozoa, kemudian protista milik tumbuhan atau disebut juga dengan ganggang atau alga, dan protista milik jamur. Nah, tadi gambar yang kenapa Ibu bertanya? Sebenarnya untuk gambar ini adalah makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom protista. Namun mereka termasuk ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Makanya cirinya berbeda-beda. Oke. Kita akan kaji pertama yaitu tentang protista milik hewan. Apakah gambarnya sudah kelihatan jelas Anda semua? Jelas. Jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, coba Anda perhatikan gambar sebelah kiri. Apakah Anda lihat ini ada ekor?
ekor? Ya, ya. Itu adalah alat gerak dari protista ini. Kita akan mengkaji protista milik hewan. Nah, untuk protista milik hewan itu sendiri, dia yang membedakan adalah alat geraknya. Ada ekornya, alat gerak pokoknya ya. Terdapat dia berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya. Nah, dalam protista milik hewan ini akan kita bagi menjadi 4 filum. Di antaranya, dari kiri, Ibu akan mulai dari yang A. Dari yang A, coba Anda lihat. Ini adalah paramecium, namanya paramecium. Nah, di sini dia memiliki silia. Silia itu rambut getar. Itu termasuk ke dalam filum Ciliata. Oke, silakan dicatat ya. Termasuk ke dalam filum Ciliata. Dia mempunyai alat gerak berupa silia. Oke, apakah Anda sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Yang gambar yang B. Nah ini seperti ada yang di arah keluarnya seperti tangan gitu kan, seperti tangan ya. Nah itu adalah amuba. Amuba ini dia termasuk ke dalam filum Isopoda atau disebut juga dengan Sarcodina. Nah filum ini dia bergerak dengan menggunakan isiopod. Isiopod ini artinya adalah kaki semu. Kaki semu. Ini kaki semunya. Ini adalah kaki semu dari si amuba. Karena dia masuk filum Isopoda. Lanjut. Yang C ini adalah nama makhluknya adalah Leishmania sp. Ibu kenapa ngambil hanya satu saja? Karena mewakili dari filum-filum yang ada. Nah, dia memiliki ekor yang disebut dengan flagellum atau bulu cangkuk ya. Nah, dia masuk ke dalam filum Flagellata. Nah, dari ketiga gambar ini, Ananda sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Yang satu lagi yaitu Plasmodium. Nah, Plasmodium ini dia termasuk ke dalam filum Sporozoa. Sporozoa itu adalah dia tidak memiliki alat gerak sama sekali. Tidak memiliki alat gerak. Biasanya Plasmodium ini kita temukan pada orang yang terkena penyakit malaria. Malaria yang disebabkan oleh nyamuk apa itu? Nyamuk Aedes aegypti, Bu. Aedes aegypti. Benar atau salah Dima? Benar, Bu. Oke, apa beda malaria sama DBD? DBD disebabkan oleh dijelaskan ya. DBD itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Namun malaria itu nih Plasmodium yang di bawahnya ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Nah, jadi untuk protista milik hewan dia tidak mempunyai alat gerak sama sekali. Tadi ada 4, coba sebutkan lagi protista filumnya. Sama Ibu mau ulang lagi. Yang pertama Isopoda, Ciliata, bagus. Flagellata. Bagus, Flagellata. Terakhir yang ini Sporozoa, Bu. Oke, bagus, Sporozoa ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita lanjut yaitu tentang protista mirip tumbuhan. Nah, untuk protista mirip tumbuhan, ciri-cirinya sama seperti ciri umumnya. Namun kita ketahui protista mirip tumbuhan, ciri khusus umum. Siapa yang tahu apa yang dimiliki oleh tumbuhan? Memiliki Jadi jauh daun, Bu. bagus, ya bagus. Memiliki klorofil. Oke. Kita akan kaji protista mirip tumbuhan. Dia umumnya protista mirip tumbuhan ini dia mempunyai zat ornan. Sebenarnya tidak hanya klorofil saja, ada juga zat ornan lain seperti xanthofil, kemudian ada phycoerythrin, phycosanthin, ya. Ada
Jadi Ibu akan mengkaji satu persatu tentang filum dari kingdom protista milik tumbuhan. Nah, di sini Anda perhatikan yang gambar pertama ini adalah euglena. Yang pertama kita akan kaji. Oke, coba Anda akan catat ya. Ini akan masuk ketika ujian. Yang pertama itu filum dari tumbuhan. Filum protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Euglenophyta. Euglenophyta ini artinya yang si euglena ini dia memiliki ciri-ciri seperti hewan. Ini Anda lihat semua, dia punya ekor, namun dia bukan hewan. Ini ekor. Kemudian dia mempunyai kloroplas atau klorofil. Anda lihat ini kloroplasnya, berarti dia punya juga ciri-ciri seperti tumbuhan. Namun kita tidak akan mengkaji hewan dan tumbuhan. Makanya dia termasuk ke dalam protista. Nah, coba Anda lihat lebih spesifiknya lagi. Si euglena ini dia mempunyai membran. Ini membrannya. Kemudian bagian keluarnya itu adalah sitoplasma. Kemudian di dalamnya itu ada inti, nukleus ya. Ada bagian dalam inti itu ada anak inti atau disebut juga dengan nukleolus. Dan ada stigma atau disebut juga dengan bintik mata. Kemudian juga mempunyai vakuola makanan. Silakan catat ya Anda. Euglena ini tadi dia punya alat gerak ciri seperti hewan rupa flagel dan tumbuhan yaitu kloroplas. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah Anda sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu tentang filum selanjutnya yaitu Chlorophyta. Ini contohnya adalah chlorella, zat hijau, daun-daun. Nah, klorofil atau Chlorophyta ya. Chlorophyta atau dia disebut juga dengan alga hijau. Nah, pigmennya ini yaitu pigmen warna hijau yaitu klorofil. Sehingga kita bisa melihat di kolom-kolom itu ada yang warna hijau. Pernah kan Anda lihat? Pernah ya? Ini juga pernah ya? Sama pernah lihat? Itu tuh disebabkan oleh alga yang warna hijau. Jadi ini adalah chlorella. Namun tidak hanya chlorella saja, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, lanjut. Oke. Alga selanjutnya. Nah, sini. Kita bahas filum selanjutnya. Ibu akan mengambil satu contoh saja, yaitu Sinura. Sinura ini termasuk ke dalam filum Chrysophyta. Chrysophyta atau disebut juga dengan alga emas. Nah, si Chrysophyta ini dia memiliki pigmen berwarna keemasan. Makanya warnanya itu agak keemasan seperti ini. Nah, nama pigmennya itu adalah xanthophyll. Xanthophyll.
kita bahas gambar sebelahnya, itu navicula. Navicula ini dia termasuk ke dalam filum Brasiliophyta. Oke, Brasiliophyta. Atau disebut juga dengan alga diatom. Nah, kenapa disebut dengan alga diatom? Anda lihat tubuhnya seperti diatom, makanya dia disebut dengan alga diatom. Biasanya warna tubuhnya itu adalah kuning kecoklat-coklatan. Lanjut, itu tentang 5 ya, yaitu Serratium sp. Serratium sp itu dia termasuk ke dalam Hierophyta. Alga api. Karena alga ini dia akan memancarkan cahaya seperti api di lautan, makanya disebut dia dengan alga api. Lanjut, di sebelah sini itu laminaria. Laminaria ini dia termasuk ke dalam filum Phaeolita. Nah, Phaeolita atau disebut juga dengan alga coklat. Oke, alga coklat. Alga coklat. Nah, si Phaeolita ini dia mempunyai pigmen yang namanya pigmen vicosantin, sehingga inilah pigmen yang menyebabkan si alga tersebut berwarna coklat. Terakhir yaitu Gelidium. Anda lihat warna apa? Merah. Oke, merah ya. Nah, terakhir itu alga merah. Oke, alga merah itu disebut juga dengan Rhodophyta atau alga merah. Nah, kenapa si Gelidium ini dia bisa berwarna merah? Karena ada pigmen. Pigmennya itu adalah picoerythrin. Picoerythrin. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah Anda sudah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Yaitu Protista mirip jamur. Oke, catatan yang mulai Bu. Terus ke depan sudah Anda catat? Lagi Bu. Oke, silakan diselesaikan dulu. Bu, mau hapus bentar lagi. Yang halaman yang pertama kan? Oh, udah ya? Yang pertama. Udah ya. Bu, hapus lagi ya. Ya Bu. Nah, kita lanjut yaitu tentang Protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini biasanya dia bersifat heterotrof, artinya dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi prosesnya itu dia tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Untuk Protista mirip jamur ini kita hanya mengkaji 2 film saja, yaitu Protista mirip jamur. Oke. Kita akan mengkaji 2 film saja, yaitu film Misomycota. Misomycota artinya jamur lendir. Yang kedua yaitu Oomycota. Mycota.
yaitu Diplostylium discoideum. Tadi Anda sudah sudah Ibu sajikan gambar satu ini. Oke, itu bukan toge, bukan apa tadi itu, bukan toge, bukan bulat, bukan apa lagi. Itu adalah jamur, Diplostylium discoideum. Kemudian ada Saprolegnia sp, kemudian ada Physaelium polycephalum, dan ada Phytophthora infestans. Nah, dari ketiga tersebut yang Ibu telah bersamakan tadi, kita kembali lagi dari awal. Nah, Ananda, apakah masih ada yang ingin Ananda tanyakan atau tidak paham? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Oke, Ibu tanya kembali lagi. Ibu mau beri hadiah jika Ananda berhasil menjawab. Yang Ibu jelaskan. Siapa yang berhasil menjawab akan Ibu kasih 1 buah pena. Ya? Oke. Apa yang membedakan antara kingdom protista mirip hewan dengan kingdom protista mirip tumbuhan? Coba tunjuk tangan. Oke, apakah ada? Salsa? Yang jawab Bu, yang dari yang saya ingat Bu, perbedaan dari protista mirip hewan dengan protista mirip tumbuhan. Ya. Itu kalau hewan dia memiliki flagel. Ya, flagel pada itu untuk apa? Untuk bergerak Bu. Oke, bagus ya, benar. Sedangkan pada yang protista mirip tumbuhan itu memiliki klorofil atau zat hijau daun pada tubuhnya. Ya, bagus. Tapi tidak hanya klorofil saja ya, artinya pigmen warna. Ya. Bisa itu xanthophyll, phycoerythrin, phycoxanthin. Ya, bagus ya. Kita sama dulu. Oke, Sasa, ambil depan. Masih Bu. Oke, Ibu akan tanya lagi. Masih banyak nih hadiahnya di depan. Nah, coba Anda perhatikan. Yang ini lah. Ini termasuk ke dalam kelompok protista apa? Ayo, cepat. Ayo. Yang tahu? Oke, Anda silakan. Termasuk ke kelompok protista mirip tumbuhan. Oke, bagus ya. Gimana? Ayo, ambil hadiahnya. Ibu selagi berbagi hadiah. Oke. Satu lagi. Yang ini lah. Ini termasuk ke dalam protista apa? Kelompok protista apa? Siapa yang tahu? Iman tahu? Oke, apa tadi? Protista mirip tumbuhan. Oke, bagus ya. Mirip tumbuhan. Tapi masuk ke dalam hidup. Euglenopi. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun setengah-setengah, Ibu tetap kasih hadiah. Oke, kita kasih. Ternyata Ananda sudah mulai paham ya apa yang Ibu jelaskan. Namun Ibu berharap Ananda tetap belajar di rumah, mengulang pembelajaran hari ini. Ibu silakan ikut hadiahnya di depan. Ya, sama-sama. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, masih adakah dari Ananda yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi ya? Tidak Bu. Oke. Karena tidak ada, Ibu akan simpulkan lagi. Kingdom protista. Kingdom itu kerajaan. Protista itu adalah makhluk hidup yang bersifat eukariotik dan memiliki ciri-ciri seperti hewan, tumbuhan, dan jamur, namun tidak dapat kita kelompokkan ke dalam kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Nah, siapa yang bisa nyebutkan tadi? Protista dan jamur itu terbagi, kita bahas tadi berapa buah? 2 Bu. Apa saja itu? Myxomicota dan Owomicota. Oke, Myxomicota apa Rahma? Kalau Myxomicota itu jamur lembek, Owomicota itu jamur air. Oke,
Bagus ya. Kamu ada catatan ya? Iya, Bu. Oke, besok-besok nggak ada lagi lihat catatan. Silakan Anda pahami. Kita akan ini Bu ya pastikan akan ada masuk di ujian. Silakan dipahami kembali. Nah, karena pembelajaran kita hampir selesai, Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.